Wa id qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ini sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, yaitu seorang khalifah, seorang pemimpin yang akan mengurus bumi. Qalu, maka mereka malaikat berkata, ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya, yaitu di bumi, ma yufsidu fiha, yaitu orang-orang yang mereka justru nanti akan menumpahkan darah dan merusak bumi dengan berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa yasfiku dima, mereka saling bermusuh-musuhan, saling bertempur, saling berperang hingga menumpahkan darah. Wa nahnu, dan malaikat pun berkata, wa nahnu, dan kami senantiasa nusabbihu, bertasbih, memujimu, mengingatmu, bihamdika, dan memuji engkau ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan kami senantiasa mensucikanmu ya Allah. Apakah engkau akan menjadikan pemimpin yang justru akan merusak bumi? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kalian para malaikat tidak ketahui. Wa 'allama, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan Adam, kepada Nabi Adam, al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Tsumma aradahum, kemudian dia mengemukakannya alal malaikah, kepada para malaikat. Faqala, maka Allah pun berfirman, ambiuni, sebutkanlah kepadaku, bi asma, nama-nama haula'i, benda-benda itu semuanya, in kuntum shodikin, jika kamu benar-benar mengetahui. Qalu, maka malaikat pun menyadari, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu pengetahuan yang kami ketahui, illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau beritahukan, ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, anta al-alim, yang maha mengetahui segala sesuatu, dan al-hakim, yang semua yang engkau takdirkan adalah bijaksana. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah ayat ke-33. Ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah kepada mereka, bi asma'ihim, nama-nama benda-benda itu. Falamma, maka amba'ahum, Nabi Adam alaihissalam pun memberitahukan kepada para malaikat, bi asma'ihim, nama-nama benda. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, ghaibas samawati wal ard, wa a'lamu, aku mengetahui segala rahasia
keghaiban yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua rahasia langit dan bumi Allah mengetahuinya. Wa a'lamu, dan aku lebih mengetahui ma tubduna, apa yang kalian nampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Wa id qulna, dan tatkala kami Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada lil malaikah, kepada para malaikat. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama. Tundukkanlah kalian kepada Adam, sujudlah kepada Adam, sebagai perintah Allah. Fasajadu, maka para malaikat pun mereka taat kepada semua perintah Allah. Fasajadu, maka mereka pun bersujud sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka adalah makhluk yang taat kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah para malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis diperintahkan oleh Allah, namun ternyata dia sombong. Iblis yang merupakan bagian dari golongan jin, ia sombong, menolak perintah Allah dan merendahkan Nabi Adam alaihi salam. Aba, ia enggan, ia menolak perintah Allah, ia membangkang perintah Allah. Wastakbara, dan dia menyombongkan diri dengan menolak perintah Allah, dan dia merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Ia sombong. Itulah sifat iblis yang kekal di neraka selama-lamanya. Wa kana minal kafirin, dan iblis itulah termasuk orang-orang yang kafir, yang kekal di neraka abadi, disiksa di dalamnya. Wa qulna, dan kami berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, ya Adam uskun anta, wahai Adam, tinggallah engkau, diamilah engkau, wa zaujuka, dan istrimu, tinggallah kalian berdua, Adam dan istri, al-jannata, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla, dan makanlah kalian berdua, minha, daripadanya, dan makanlah kalian berdua, Adam dan istrinya Hawa, semua makanan yang enak, yang lezat, yang nikmat yang ada di surga. Wa kula minha, makanlah kalian semua makanan yang terlezat yang pernah ada, makanan yang terenak yang pernah ada, makanan ternikmat yang pernah ada di surga. Wa kula minha, makanlah kalian di surga semua hal yang nikmat, yang enak, yang lezat. Ragadan, hingga kalian puas dengan semua makanan yang ada di surga.
haitsu syi'tuma, sebagaimana kalian berdua inginkan. Kalian di surga bisa merasakan berbagai macam kenikmatan hingga kalian merasa sangat senang, sangat bahagia, sangat puas. Wala taqraba, namun janganlah kalian mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Kalian boleh tinggal di surga, Adam dan Hawa, dan memakan semua makanan yang enak di dalamnya. Namun janganlah kalian mendekati suatu pohon. Kalian hanya diperintahkan untuk tidak mendekati hadhihi syajarah, yaitu satu pohon. Karena jika kalian mendekati pohon tersebut, fatakuna, maka kalian berdua minad dhalimin, akan termasuk ke dalam golongan orang yang zalim, yang merugi. Karena sudah diperintahkan tetapi kalian menolak perintah Allah tersebut, maka kalian akan menjadi golongan yang merugi. Fa'azallahuma syaitanu, namun ternyata asyaitan, setan mampu menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Itulah bagaimana siasat setan mampu untuk membuat Nabi Adam dan Sayyidatil Hawa tergelincir dengan menerjang larangan Allah. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Itu Nabi Adam dan Siti Hawa menerjang perintah Allah. Fa'akhrajahuma, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun harus mengeluarkan keduanya, Nabi Adam dan Sayyidatil Hawa, mengeluarkan mereka berdua dari surga, mimma kana fih, yaitu yang sebelumnya mereka dapat tinggal di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wa qulna ihbitu, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Wa qulna ihbitu, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian dari surga. Sebagian kalian ba'dukum li ba'din aduwun, sebagian kalian nanti dengan sebagian yang lain akan bermusuh-musuhan ketika kalian nanti berada di dunia. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi mustaqarrun, ada tempat tinggal, wa mata'un, dan ada kesenangan, ilahin, hingga waktu yang ditentukan. Kalian nanti di dunia silahkan bertempat tinggal, kemudian melakukan berbagai macam hal-hal yang mungkin bisa membuat kalian senang, akan tetapi waktunya tidak lama. Ada waktu sampai kalian nanti akan wafat, akan meninggal dunia. Fatalaqa Adamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan kepada Nabi Adam itu hal yang bisa menjadi doa bagi Nabi Adam. Fatalaqa Adamu, maka Adam menerima mirabbihi, dari Rabbnya,
dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya, menciptakannya, yang memberinya rezeki, yang menjaganya. Kalimatin, yaitu Nabi Adam menerima satu kalimat, fataba alaih, maka Allah Subhanahu wa taala pun bertobat. Maka Nabi Adam pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, huwa tawwab, yang maha penerima taubat, ar-rahim, dan Allah yang maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 37. Qulnah bitu, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, qulnah bitu, kami berfirman, turunlah kamu minha, dari surga, jami'an, semuanya. Fa imma, kemudian jika ya'tiyannakum, datang kepada kalian, minni huda, petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, atasnya, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Ketika nanti kalian turun ke dunia, kemudian anak cucu kalian manusia, mereka semua tidak akan memiliki rasa sedih, tidak akan memiliki rasa takut ketika mereka mengikuti petunjuk yang aku turunkan. Faman hudaya fala khaufun, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, maka dia tidak akan takut, walahum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih. Surat Al-Baqarah ayat 38. Maka marilah kita senantiasa mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti petunjuk dari Allah, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjalankan hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Itulah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Barang siapa menjalankan petunjuk dari Allah, maka tidak ada khauf, tidak ada rasa takut, dan tidak ada walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Walladzina kafaru, akan tetapi siapa yang justru kafir, ingkar terhadap petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa kadzabu, dan justru mendustakan ayat-ayat Allah yang dibacakan, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, siapa yang mengingkari, yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, itu Al-Quran, mendustakan Al-Quran, menentang Al-Quran, tidak menjalankan perintah-perintah Al-Quran, bi ayatina ulaika ashabun nar, maka mereka nanti akan menjadi ashab, menjadi penduduk an-nar, neraka. Barang siapa mengikuti petunjuk Allah, maka mereka akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang justru menentang perintah Allah,
tidak mengamalkan perintah Allah, ashabun nar, maka mereka nanti akan menjadi penduduk neraka, akan disiksa di dalam neraka. Itulah orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran, yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang menentang Al-Quran. Hum fiha khalidun, maka mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-39. Ya Bani Israel. Surat Al-Baqarah, Suratul Baqarah ayat yang ke-40. Wahai Bani Israel. Ya Bani Israel adkuru. Wahai anak keturunan Israel, ingatlah kalian nikmati ya, dengan nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Allati an'amtu alaikum, berbagai macam kenikmatan yang nampak maupun tersembunyi, yang kecil maupun yang besar yang aku telah anugerahkan kepada kalian. Ingat-ingatlah nikmat-nikmat tersebut. Syukurilah nikmat tersebut. Gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan amalan-amalan yang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kalian dengan semua nikmat yang telah aku berikan. Janganlah kalian kufur, jangan kalian tidak bersyukur dengan nikmat-nikmatku. An'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu, dan penuhilah oleh kalian bi ahdi, janji kepadaku, yaitu taat kepada Allah, menjalankan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Ufi bi ahdikum, jika kalian memenuhi janji dengan taat kepada Allah, perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah engkau harusnya takut. Farhabun, dan hanya kepada aku saja, kepada Allah saja kalian hendaknya tunduk taat. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, dengan apa yang telah aku turunkan, musaddiqa lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat yang telah diturunkan sebagai kitab sebelumnya. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang justru pertama kafir kepadanya. Jangan kalian menjadi orang yang pertama ingkar kepada Al-Quran. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Janganlah kalian mencampakkan Al-Quran hanya untuk mencari dunia. Janganlah kalian menjual Al-Quran, ayat-ayat Allah, dengan harga yang rendah, yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan hendaklah hanya kepadaku saja kalian bertakwa.
hanya kepadaku saja hendaknya kalian menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.